Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, selamat bertemu kembali dalam sapaan rohani hari ini. Saya berharap kita semua dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, mari kita menyatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, sumber segala anugerah, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami mau menjalani hari ini di dalam syukur kami yang besar oleh karena keadilan, oleh karena kemurahhatian-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan. Tuhan, kami memohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang akan menjadi dasar sapaan rohani hari ini terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Saya akan membacakan dua ayat di sini, ayat 14 dan ayat 15. Demikian apa yang tersurat. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara-saudara, bacaan kita dari Matius 20 ayat 1 hingga 16 ini adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga. Di sana diungkapkan bahwa ada seorang pemilik tanah yang keluar untuk mencari pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Dia keluar sebelum jam 6, kemudian menemukan beberapa orang dan membuat kesepakatan untuk membayar mereka sedinar sehari. Kemudian jam 9 dia keluar lagi ke pasar dan merekrut beberapa orang dengan bayaran yang pantas. Lalu pukul 12 dia keluar lagi untuk mencari pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Kalau kemudian jam 3 sore dia keluar lagi, dan terakhir dia keluar lagi jam 5 sore, sehingga para pekerja yang terakhir ini hanya bekerja kurang lebih 1 jam. Saudara, ketika waktu pembayaran gaji atau pembayaran upah harian tiba, lalu yang diundang untuk menerima bayaran terlebih dulu adalah orang-orang yang bekerja di jam yang paling akhir. Nah, ketika pembayaran terjadi, sang tuan membayarkan sedinar sama dengan apa yang disepakati oleh pekerja-pekerja yang bekerja di pagi hari. Ketika itu terjadi, maka iri hatilah orang-orang yang bekerja di pagi hari. Saudara-saudara, menikmati keadilan Tuhan, menikmati kemurahhatian Tuhan, ternyata tidak mudah. Mestinya pekerja-pekerja yang bekerja dari pagi merasakan syukur dan sukacita karena sang tuan yang mempekerjakan mereka tetap berlaku adil, memenuhi apa yang dia janjikan kepada mereka, membayar 1 dinar 1 hari. Tetapi rasa syukur dan sukacita yang mestinya mereka alami itu rusak oleh iri hati. Iri hati membelokkan fokus mereka dari keadilan Tuhan dan kemurahhatian Tuhan. Iri hati membuat mereka kehilangan rasa syukur dan sukacita. Tidak seperti orang-orang yang bekerja setelah mereka. Orang-orang itu merasakan sukacita yang besar karena mendapatkan sesuatu di luar apa yang mereka pikirkan. Mereka sungguh merasakan kemurahhatian dari sang Tuan. Saudara-saudaraku, demikian pun dalam kehidupan kita. Ternyata kerajaan sorga tidak mudah kita rasakan. Keadilan dan kemurahhatian Tuhan tidak mudah kita rasakan. Terlebih ketika di dalam hati kita diselipi iri hati. Karena iri hati akan membelokkan fokus kita dari keadilan dan kemurahhatian Tuhan. Iri hati akan membelokkan fokus kita pada rasa tidak menerima dan tidak bersyukur atas apa yang Tuhan
sudah berikan kepada kita. Iri hati menutup mata kita bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, Allah yang murah hati, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara, jangan sampai iri hati merusakkan sukacita di dalam kehidupan kita. Jangan sampai iri hati membuat kita tidak bisa merasakan kerajaan sorga di dalam kehidupan kita. Mari kita jalani kehidupan ini dengan terus merasakan keadilan dan kemurahhatian Tuhan, sehingga di dalam hidup kita bisa senantiasa bersyukur dan merasakan sukacita kehidupan ini. Saudara, Tuhan memberkati saudara. Salam.